kita masuk ke bab al-ihtijaj bil qadar. Jadi kelompok ini dikatakan qadariyah. Jadi kelompok qadariyah ini dia mengatakan bahwa seluruh yang dia lakukan adalah biiradatihi. Jadi bahwa manusia itulah yang yang melaksanakan keinginannya tanpa ada masyiatullah, tanpa ada kehendak Allah pada dirinya. Dia yang kontrol semuanya, yang baik maupun yang buruk. Wala dakhla, Allah tidak ada urusan masalah pribadinya. Ini jadi kelompok qadariyah itu dialah yang mengatur segala urusannya. Jadi Allah sudah nggak ada urusan. Bahkan ada sebahagian mereka ini, ya tapi kelompok ini sangat kecil di kelompok qadariyah. Kalau setelah kelompok qadariyah di Mu'tazilah sama, mirip lah. Jadi qadariyah, Mu'tazilah itulah kelompok-kelompok yang pokoknya manusia lah yang menentukan segala-galanya. Ya. Dan nanti, ya walaupun mayoritas mereka mengatakan nanti endingnya pun Allah tahu semuanya. Jadi ada kelompok yang kecil pun ending pun Allah tidak tahu, tapi itu kelompok sudah menghilang sedikit sekali. Nah, sebagian besar mereka mengatakan endingnya Allah tahu, tapi yang menentukan itu manusia itu sendiri. Nah, cuma nanti dia mengatakan ini ceritanya begini. Nah, setan bermain di sini. Bermainlah setan pada hati manusia sebagian besar, dan ini memiliki dampak yang sangat berbahaya sekali. Sehingga kalau wa anna ahaduhum idza qila lahu, kenapa engkau meninggalkan perbuatan ini? Dan kenapa engkau melakukan meninggalkan pekerjaan yang wajib, kenapa kamu tinggalkan? Kenapa engkau laksanakan melanggar yang haram? Ya, limadza fa'alta dzalik? Kenapa engkau melakukan yang demikian dan melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya? Nanti dia katakan dzalika muqaddar alayya. Ya udah takdirnya, dia bilang. Wa maktubun, dan sudah tercatat demikian. Kemudian ya'dhuru bidzalika nafsahu wa yarfa'ul haraj anhu. Jadi dia berusaha, memang dia melaksanakan, tapi nanti takdirnya sudah ditentukan sama Allah juga. Itu. Wa yahtaju ala dzalika lahu ala jami' khalqi fi kulli halin. Pokoknya dia berhujjah demikianlah. Artinya takdir saya, walaupun dia melakukan, tapi nanti endingnya juga Allah yang mentakdirkan dia demikian. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu. Jadi Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, tapi yang ditanya adalah mereka-mereka, yaitu hamba-hamba Allah. Sahibul kitab menjelaskan di sini, wa aqulu inna qaulal 'asi. Jadi orang yang berbuat maksiat ini, berbuat dosa ini, hadza a'zamu min ma'siyatihi. Jadi maksiat tadi sudah dilakukan, tapi dengan perilaku dia yang demikian, sikap yang demikian, ini lebih dosa, lebih berat daripada maksiat yang dilakukan. Wa aktsaru dararan alaihi fi dunya wa akhiratah, dan ini sangat memberikan kemadaratan yang besar untuk dunia dan akhiratnya. Lianna hadhihi al-maqala yadullu ala anna sahib qalaha. Karena sikap yang semacam ini, pandangan yang semacam ini, ungkapan yang semacam ini, ya dulu, ya memberikan penjelasan min sahibiha annahu qala antiqadin batin. Jadi yang bersikap dengan qadariyah tadi, ya sudah qadarnya takdirnya demikian. Jadi dia selalu asalnya ya udah takdir. Walaupun saya melakukan, tapi saya sudah ditakdirkan demikian. Jadi jangan salahkan saya, itu bahasa dia. Keyakinan yang semacam ini endingnya apa? Ala tazalzuli qawaidi dinihi min asli. Ini menggoncangkan
keyakinan yang ada di hatinya itu dari asalnya sendiri, di bawahnya. Famata yatubu hadzal asi wa ma yandamu ala fi'lihi al-qabih. Kapan yang berbuat demikian ini mau bertaubat? Kapan menyesal dengan perbuatan dia yang sangat jelek ini? Dan mata yastaghfiru, dan kapan bertobat? Wa huwa la yara lahu fi'lan wa yara annahu majburun makhurun laisa lahu ikhtiyarun wala qudrah wa hadha bi'ainihi huwa madhhabul Jabariyah. Muncullah pendapat yang kedua, kelompok yang kedua, yaitu Jabariyah. Jabariyah itu, kelompok Jabariyah adalah kelompok yang seluruh perbuatannya itu semua adalah dia enggak punya iradah, semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarannya begini. Tadi kalau Qadariyah itu dialah yang melakukan semuanya dari dirinya, Allah tidak intervensi walaupun takdirnya juga di tangan Allah. Kalau Jabariyah majbur, terpaksa, artinya yang namanya perbuatan dia, yang dia lakukan semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak dirinya. Contohnya apa? Contohnya kalau orang melempar busur panah. Jadi manusia dianggap seperti itu, seperti busur panah tadi. Ya udah, dia tidak punya keinginan sama sekali. Itu yang dikatakan Jabariyah. Juga ini kelompok ahlul bid'ah dalam agama. Yaquluna bi adamil ikhtiyar. Ya, jadi dia tidak punya, seluruh yang dilakukan itulah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ala dhiddi ma taquluhu al-Mu'tazilah. Jadi kebalikan dari al-Mu'tazilah tadi yang Qadariyah. Kalau yang pertama tadi adalah seluruh yang dia lakukan adalah keinginan dia walaupun endingnya takdir. Kalau yang kedua ini Jabariyah, semua keinginan Allah. Ya, keinginan Allah. Nah, ini dua kelompok ini adalah kelompok yang sesat kedua-duanya. Ya, yang pertama tadi semuanya adalah keinginan dia. Ya, Allah tidak ada ikut serta dalam apa yang dia inginkan. Sedangkan kelompok yang kedua, seluruh yang dilakukan itu adalah keinginan Allah. Kalau pendapat dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda. Wasatun baina hataini. Ya. Jadi wasat baina hataini artinya saya akan jelaskan di sini mungkin sebagian supaya lebih jelas lagi. Ada yang namanya iradah syar'iyah, ada yang namanya iradah kauniyah. Jadi ada iradah keinginan, iradah syar'iyah diniyah. Kemudian yang kedua adalah iradah kauniyah qadariyah. Kalau iradah syar'iyah ini perintah-perintah Allah. Seperti contohnya aja ya, Allah selalu menginginkan hambanya itu untuk beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, itu iradah syariah. Dan Allah menginginkan hambanya tidak berbuat syirik padanya, itu iradah syariah.